الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب fantahizu fursal khair. Sebelumnya kita sudah membahas minggu yang lalu, cuman karena sesuatu hal akhirnya tidak bisa selesai. Ana coba ulang lagi ya. Qurinatil haibatu bil khaibah. Haibah yakni apa? Haibah itu rasa takut, namun bukan sembarang rasa takut. Haibah itu adalah rasa takut yang didasari karena kebesaran dan keagungan serta kemuliaan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya Pak Ali Sadewo adalah orang yang besar, maksudnya bukan besar badan, bukan. Yani memiliki suatu kebesaran, misalnya anggaplah beliau adalah seorang pahlawan. Bukan anggap, memang beliau adalah seorang pahlawan. Yani minimal beliau adalah pahlawan di dalam keluarganya. Dan beliau juga seorang yang tangguh. Pak Ali Sadewo juga seorang yang berjasa dalam masyarakat. Beliau juga disegani. Nah, ketika Pak Ali Sadewo ini memiliki keutamaan, kebesaran, memiliki kemuliaan, maka saya sebagai orang yang berhadapan dengan Pak Ali Sadewo, muncul rasa takut di dalam diri saya ini yang dikarenakan kebesaran hal, yang dikarenakan kebesaran, kemuliaan, keutamaan, dan kewibawaan yang dimiliki oleh Pak Ali Sadewo. Ini juga biasa terjadi, misalnya mungkin antum juga sering mendengar seseorang yang bertemu dengan Imam Khomeini, Qudisa Sirruh, atau bertemu dengan rahbar Imam Ali Khamenei hafizahullah. Mereka mengatakan Imam Ali Khamenei atau Imam Khomeini memiliki sesuatu wibawa atau pembawaan atau karakter yang membuat orang terhenyak dan merasa takut di hadapannya. Nah, ini yang disebut dengan haibah. Ini yang disebut dengan haibah. Jadi haibah itu rasa takut yang memiliki karakteristik tersendiri. Haibah itu rasa takut yang ciri pola khususnya dia dikarenakan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan orang yang ada di hadapan kita. Nah, itu disebut dengan haibah. Haibah apa? Dikatakan qurinatil haibatu bil haibah. Haibah apa? Haibah adalah kegagalan. Haibah itu yakni tangan tak sampai. Kalau tangan tak sampai itu hirman ya. Iya, kegagalan. Haibah itu yakni gagal atau tidak selesai atau tidak mendapatkan sesuatunya. Nah, itu disebut dengan haibah. Dikatakan orang yang memiliki rasa takut, yakni haibah tadi itu. Haibah ini selalu beserta dan selalu bersama dengan kegagalan. Qurinatil haibatu bil haibah.
rasa takut dikarenakan kemuliaan, keagungan, kebesaran itu selalu bersama dan disertai dengan kegagalan. Ini apa maksudnya nanti? Jadi ini baru nerjemahin, nanti maksudnya apa. Yang kedua, wal haya'u bil hirman. Dan rasa malu itu selalu beriringan dan selalu disertai dengan tangan tak sampai. Hirman, yakni mahrum, yakni tangan tak sampai, yakni nggak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu Imam Ali Salam mengatakan apa? Fantahizu wal fursatu tamurru marras sahab. Dan peluang atau kesempatan emas itu dia berlalu begitu saja seperti berlalunya dikatakan wal fursatu tamurru marras sahab, bahwa kesempatan emas, peluang atau apa istilahnya, potensi itu dia berlalu begitu saja. Yani sebagaimana misalnya kalau kita naik kereta ya, misalnya lagi naik kereta, dari Jakarta ke Bogor misalnya. Itu kan ketika kita naik kereta dari Jakarta ke Bogor itu kita banyak melewati rumah-rumah, pohon-pohon, apalagi sungai, kan? Batu-batu kan ya, banyak batu-batu kerikil di pinggir jalan yang kita lewati. Anggaplah bahwa setiap batu-batu itu, setiap rumah yang kita lewati, setiap pohon yang kita lewati, setiap apalagi misalnya kaca-kaca dan kayu-kayu apa saja yang kita lewati dari Bogor mau ke Jakarta, anggaplah masing-masing itu adalah suatu kesempatan, maka dia berlalu begitu saja. Jadi seakan say hello juga enggak ke kita, cuma lewat itu saja. Dikatakan wal fursatu tamurru marras sahab. Kesempatan emas dan peluang itu dia berlalu begitu saja melewati kita seperti berlalunya awan. Awan kan, lihat awan gimana, antum anak ini lagi duduk di bawah langit, awan lewat gitu saja. Jadi kita melihat awan berjalan, say hello juga enggak. Nah, kesempatan juga begitu. Sebagaimana kalau kita tadi dari Bogor mau ke Jakarta, kita melewati banyak batu. Anggaplah setiap batu yang kita lewati adalah kesempatan emas, maka dia akan berlalu begitu saja. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tidak kehilangan kesempatan itu? Bagaimana caranya kita tidak kehilangan peluang itu? Dikatakan fantahizu furasal khair. Maka setiap kesempatan baik ambil. Setiap kesempatan baik ambil. Cengkram. Oke? Nah, ini sekilas makna sederhana atau makna luaran. Mari kita coba membedah perkataan Amirul Mukminin Imam Ali salam. Kita bahas yang pertama. Jadi di sini kita punya 3 pembahasan. Kalau sempat kita selesaikan hari ini, kalau tidak sempat insya Allah umur panjang, antum sehat selalu, kita juga dalam keadaan sehat, insya Allah ketemu minggu depan. Bagian yang pertama, jadi 3 session ya, atau 3 chapter. 3 chapter ya. Chapter yang pertama, kurinatil haibatu bil khaibah. Rasa takut yang dikarenakan kebesaran dan kemuliaan dan keagungan itu disertai dan bersamaan dengan kegagalan. Apa maksudnya? Secara zahir kita akan melihat bahwa hadis ini hendak menunjukkan sifat yang buruk, yakni seakan-akan rasa takut itu sifat yang buruk. Kan gitu ya. Ketika dikatakan rasa takut itu
selalu bersama dan beserta dengan kegagalan, seakan-akan rasa takut itu adalah sesuatu yang buruk kan ya. Namun perlu kita ketahui bahwa rasa takut itu ada dua. Di dalam ilmu akhlak, di dalam pembahasan ilmu akhlak, rasa takut itu ada dua. Ada takut yang terpuji istilahnya. Apa itu takut terpuji? Rasa takut terpuji adalah rasa takut yang jika dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang terpuji. Dan ada pula rasa takut yang tidak terpuji, atau istilahnya rasa takut yang tercela. Apa itu rasa takut tercela? Rasa takut tercela adalah rasa takut yang jika dimiliki dan disifati oleh seseorang, maka seseorang itu akan menjadi orang yang tercela atau orang yang dicelakan oleh orang lain. Nah, mari kita lihat apa itu rasa takut tercela sehingga kita bisa melihat dan mengetahui apa itu rasa takut yang terpuji. Salah satu rasa takut yang tercela minggu lalu kita sudah bahas. Salah satu rasa takut yang tercela itu apa? Salah satu rasa takut yang tercela itu adalah takut kepada sesuatu yang sudah pasti. Takut terhadap sesuatu yang sudah pasti jadinya dan tidak mungkin tidak akan terjadi bagi kita, yakni tiada satupun yang akan terlewati darinya. Contohnya apa? Kematian. Kematian itu tiada satupun yang bisa melewatinya, maksudnya terhindar darinya. Tiada satupun yang bisa berlalu darinya, tiada satupun yang bisa lari atau bersembunyi darinya. Maka takut dari kematian itu bukanlah sesuatu yang baik, justru itu sesuatu yang buruk. Lalu bagaimana kita harus menghadapi kematian? Nah, yang dikhawatirkan bukan kematiannya, karena kematian itu mau tidak mau, takut tidak takut, lari tidak lari bakal terjadi sama kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa za'iq, yakni mencicipi zauq. Jadi kayak orang lagi makan ayam goreng itu, orang lagi makan zauq. Jadi dicicip, nikmatnya itu dicicipi. Makanya zauq itu dikatakan nikmat itu apa? Karena dia mencicip. Jadi orang yang kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mencicipi nikmat, mencicipi kematian. Jadi tidak bisa lari. Orang tidak bisa lari dari kematian. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan justru adalah apa yang akan ditemukan setelah kematian. Apa yang akan ditemukan setelah kematian itu yang perlu kita khawatirkan. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan muraqabah, muhasabah, musyaratah. Di awal sebelum tidur kita menghitung-hitung, ana tadi dari pagi ana bangun, terus ngapain? Oh iya, sholat tahajud. Lalu ngapain? Oh iya. Lalu ngapain? Oh iya, sholat. Lalu ngapain? Oh iya, baca doa ahad. Lalu ngapain? Oh iya, baca sholawat untuk Hazrat Zahra sallallahu alaihi wasallam. Lalu ngapain? Oh iya, anak kerja untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga. Lalu ngapain setelah itu? Anak pulang sholat zuhur. Lalu ngapain setelah itu? Anak bermain bersama anak, karena salah satu hak anak adalah bermain dengan orang tua. Lalu ngapain setelah itu? Ngobrol dengan keluarga, karena ngobrolnya seorang lelaki dengan keluarganya itu jauh lebih baik daripada dia kesana kemari. Bahkan di riwayat lain dikatakan itu salah satu ibadah. Nah, lalu ngapain lagi? Lalu sholat subuh, lalu sholat asar, sholat maghrib, isya.
kita melihat alhamdulillah selama 1 hari ini ana tidak tersinggung dan tidak tidak teriris oleh dosa. Kenapa? Misalnya karena ketika tadi saya mau pergi kerja juga saya tidak melihat yang gairi mahram, saya tidak melihat yang bukan mahram, saya tidak melihat yang buruk-buruk, saya menjaga diri. Ini namanya muhasabah. Berarti 1 hari ini alhamdulillah saya sudah berbuat baik, maka bersyukur, yang baik-baik disyukuri. Jika 1 kali tergelincir, maka taubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, ini namanya muhasabah. Lalu apa? Setelah itu paginya kita mulai menjaga diri. Untuk apa kita menjaga diri pagi? Untuk supaya malamnya ketika muhasabah nilai kita dapat 100. Jadi pagi kita menjaga diri, namanya muraqabah. Hati-hati. Kalau misalnya aing ya, kalau orang Sunda bilang kalau aing mau naik kereta nih, kalau saya mau naik kereta nanti banyak yang terlihat tak benar nih, ada perempuan yang tidak pakai hijab dan sebagainya. Gimana caranya? Oh ya, berarti saya harus cari gerbong yang di situ laki-laki semua, atau misalnya cari posisi di mana saya tidak bisa menjaga mata dan sebagainya, ala kulli hal. Terus nanti di kantor bakal ketemu orang yang begini, gimana caranya? Jadi kita sudah mempersiapkan diri. Nah, ini namanya muraqabah. Jadi tadi muhasabah sebelum tidur, lalu nanti setelah seharian penuh dari pagi sampai malam lagi kita muraqabah, yakni menjaga. Lalu musyaratah itu apa? Musyaratah yakni bersyarat kepada diri. Kalau seandainya saya melakukan dosa ini, maka saya puasa 3 hari. Itu berjanji kepada diri tanpa harus bernazar, tidak perlu nazar. Jadi cukup berjanji kepada diri kalau saya melakukan dosa ini, saya puasa 3 hari. Itu semacam mencambuk diri sendiri. Itu yang dilakukan untuk setelah kematian. Jadi bukan kematiannya tidak perlu ditakut. Oke? Nah, lalu apalagi rasa takut itu yang buruk, yang tercela itu? Salah satu lagi rasa takut yang tercela adalah rasa takut yang tidak memiliki dasar ilmiah, atau istilahnya rasa takut yang dikarenakan takhayyul, atau istilahnya rasa takut yang tidak memiliki asas, rasa takut yang tidak memiliki dasar, rasa takut yang kita buat-buat. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya rasa takut kalau anggap kita semua mencintai orang tua kita, kan? Kita mencintai ayah kita, mencintai ibu kita. Lalu bagaimana ketika nauzubillah, ketika mereka misalnya meninggal, terus kita tidur di samping dia, tapi tidak ada orang, ini cuman kita berdua doang, marhum misalnya, atau teman lah kalau enggak ya, atau teman kita, teman akrab banget, sehari semalam bersama dia pada saat itu. Pokoknya di mana ada si Alif, di situ ada si B. Di mana ada si B, di situ juga pasti ada si Alif. Jadi saking akrab. Lalu si Alif meninggal, pertanyaannya, ini si B coba malam suruh tidur di samping si Alif. Kan was-was sudah, kan? Apa istilahnya, getar-getir, ketakutan. Atau padahal kalau seandainya juga dia hidup lagi, ke temennya ini mayat si Alif ini yang di sebelah, kalaupun hidup lagi kan temenmu ini, sebagaimana sebelum dia mati kau sehidup semati sama dia, kesana kemari bareng, setiap di mana ada si Alif ada kau juga, dan di mana ada kau di situ ada si Alif juga. Sekarang mati kau takut, nanti kalau juga tiba-tiba hidup lagi kan temanmu lagi, kan justru mestinya kau senang.
temanmu hidup lagi kan gitu. Tapi kan enggak, manusia justru ketakutan. Nah, takut ini dikatakan takut ini adalah takut yang takut yang dikarenakan sesuatu yang tidak berdasar, jadi tidak akli, melainkan hanya karena takhayul, yakni ciptaan akal. Jadi akal membuat sedemikian rupa, semakin akal bekerja semakin kita takut. Akal mulai membuat, wah dia nanti jadi genderuwo, dia jadi Dracula, dia jadi Hulk, dia jadi Fulan, jadi Superman. Oh, alhasil jadi monster semut, monster apalagi misalnya monster tikus, monster keong. Kita jadi gelagapan sendiri. Nah, terus mikirin, wah ini nanti tiba-tiba terus tangannya nyekek saya gimana. Loh, kalau nyekek dengan tegur, Alif, anak ini temanmu si B kok cekek. Nah, kan gitu misalnya. Nah, aku lihat. Lalu gimana caranya menyelesaikan penyakit ini? Mullah Ahmad Maroki di dalam Jami' Sahadat. Jadi pembahasan ini sebenarnya pembahasan ilmu akhlak. Beliau meringkasnya di dalam kitab Jami'us Sa'adah. Dalam kitab Jami'us Sa'adah beliau bilang cara menyelesaikan penyakit yang begini ini gampang. Terus gimana caranya? Suruh tidur di samping orang yang mati. Jadi semakin takut semakin istilahnya semakin diajar. Suruh ngadepin orang mati. Ini orang mati ini, kamu duduk di sini 1 jam, 2 jam, 3 jam, bila perlu sampai tidur, sampai dia yakin, oh iya, di sini juga tidak terjadi apa-apa, dia nggak bangkit juga, orang udah mati, walaupun hidup lagi, teman saya kan. Jadi sampai dia menyadari, yakni sampai dia mampu membunuh rasa takutnya itu, mengalahkan rasa takutnya itu. Nah ini, oke? Jadi ini sebagian dari rasa takut yang tercela. Haibah juga begitu. Haibah juga salah satu rasa takut yang tercela untuk saat ini. Haibah yang di sini juga salah satunya merupakan rasa takut yang tercela. Kenapa? Karena contoh misalnya gini nih. Saya memiliki kemampuan dalam bidang komputer misalnya. Jago komputer, hacker, walhasil jagolah buat, tidak perlu harus hacker ya, buat program-program, buat database, atau buat animasi, atau buat presentasi, PowerPoint, walhasil saya mahir komputer. Pak Ali Sadewo juga mahir komputer. Pak Ali Sadewo juga jago komputer, jago banget. Terus Pak Ali Sadewo pernah memenangkan juara Raja Komputer Dunia. Nah lalu satu kali, saya bisa nih. Tapi ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Ali Sadewo, nah, padahal misalnya komputernya itu sederhana banget, misalnya cuma disuruh buat animasi apa gitu. Lalu karena berhadapan-hadapan dengan Pak Ali Sadewo, saya timbul rasa takut dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat saya tidak berani melakukan hal itu. Yang padahal itu misalnya saya kerjakan hari-hari saya ngerjain itu misalnya. Hari-harinya Yusuf ngerjain yang ditugaskan itu. Tapi karena di depan Pak Ali Sadewo, Yusufnya tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena Pak Ali Sadewo juara 1 komputer dunia, raja komputer. Nah, karena si Yusufnya tidak berani, akhirnya gagal dalam session. Ini salah satu contoh. Kan berarti rasa takutnya tercela. Mestinya Yusuf, kenapa kamu harus takut? Ya Pak Ali Sadewo, dia raja komputer dunia, Tapi kamu sekarang punya bidang ini, yakni kamu mampu kan? Ketika kamu mampu, kenapa kamu harus segen-segenan istilahnya? Laksanain saja. Kalaupun kamu salah, keliru, nanti kan Pak Ali Sadewo akan menegur kamu, Yusuf ini salah, di sini perbaiki, atau di sini kurang sempurna, coba gini kan. Nah, jadi tidak perlu harus takut. Makanya dikatakan ketakutan itu bersamaan dan beriringan dengan kegagalan. Jadi ketika kita mampu, artinya begini,
ketika kita mampu, ketika itu di dalam lingkup kemampuan kita, dan kita yakin kita bisa menyelesaikannya, dan itu masih dalam lingkup kemampuan kita, selesaikan. Bismillah, maju. Tidak perlu takut. Ini satu. Namun ada makna lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa haibah adalah rasa takut yang tercela, namun ada makna lain yang kita bisa ambil. Bahwa haibah di sini juga bisa bermakna haibah yang baik. Ya, ini rasa takut yang baik. Gimana caranya? Begini kita memaknainya. Ketika dikatakan bahwa rasa takut itu beriringan dengan kegagalan, ini bisa dua makna. Yang pertama, rasa takut beriringan dengan kegagalan dalam hal kebaikan, namun di makna yang lain, rasa takut selalu beriringan dengan kegagalan dalam keburukan. Berarti ada dua makna. Yang pertama tadi kita sudah kasih contoh. Misalnya saya mampu dalam melaksanakan buat PowerPoint, atau buat presentasi, atau buat animasi, dan itu saya lakukan sehari-hari bekerja. Seperti Anda makan setiap hari, saya juga melakukannya, membuat animasi itu sehari-hari begitu. Ya, ini sangat gampang. Tetapi karena di hadapan Pak Lisadewo saya jadi takut, akhirnya saya gagal di situ. Ini kan buruk. Tapi ada makna lain. Coba kita menilik hadis ini dengan makna lain, bahwa ini juga bisa dimaknai dengan sesuatu, bahwa haibah itu adalah makna yang baik, bukan makna yang buruk. Gimana caranya? Contoh misalnya gini. Kita mau berbuat dosa nih. Kita mau berbuat dosa. Udah nauzubillah ya, nauzubillah. 2-3 orang sudah bersekongkol. Ayo kita misalnya mau nyopet, mau maling rumah Pak Ali Sadewo. 2-3 orang, 1, 2, 3 orang sudah bersekongkol, bersepakat mau mencuri atau mau memaling rumah Pak Ali Sadewo. Nauzubillah. Oke? Lalu karena Pak Ali Sadewo ini orang soleh, Pak Haji, terus disegani, terus memiliki kewibawaan, arif, alim. Pas mereka mau nyuri, Pak Ali Sadewo-nya lewat aja gitu. Jadi enggak bertatapan. Pak Ali Sadewo cuma lewat, lalu mereka melihat Pak Ali Sadewo. Langsung timbul rasa haibah tadi. Ya ini Pak Ali Sadewo ini orang arif, alim, gini. Masa iya kita mau nyuri rumahnya? Artinya apa? Artinya haibah ini, yakni rasa takut ini, juga timbul dikarenakan kemuliaan Pak Ali Sadewo, akhirnya membuat saya gagal dalam berbuat dosa. Berarti haibah ini bisa dua makna. Hadis ini, yakni qurinatil haibatu bil khaibah, bisa kita maknai dengan dua hal. Di satu sisi seperti dua mata pisau. Di satu sisi dia bermakna baik, di satu sisi dia bermakna buruk. Oke? Contoh lagi misalnya begini. Contoh misalnya bahwa atau hadis dari Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam di dalam sebuah pakarah doa dikatakan di dalam doa Arafah, Imam Husain alaihissalam di dalam doa Arafah mengatakan, ya man albasa awliya'ahu mana bisa haibati. Ketika hendak menyampaikan kepada Allah, dikatakan, ya man albasa awliya'ahu mana bisa haibati. Wahai engkau yang menyelimuti atau memakaikan pakaian haibahmu kepada para wali-wali. Pakaian haibah itu apa? Yakni pakaian haibah itu yakni para wali Tuhan itu memiliki haibah dan memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa mereka takut kepada Allah Ta'ala? Kenapa mereka para wali Tuhan ini kenapa memiliki haibah kepada Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala memiliki keagungan dan kebesaran. Makanya Imam Husain alaihissalam mengatakan, ya man albasa awliya'ahu mana bisa haibati. Wahai engkau
yang memakaikan, yang membajukan pakaian haibat dan pakaian ketakutanmu kepada para aulia, yakni menjadikan para nabi itu takut kepada Allah, sebagaimana ayat suci Al-Quran juga mengatakan bagaimana ayat suci Al-Quran juga mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama yakni wali. Maka di sini haibah ini bisa dua makna, yakni bisa bermakna rasa takut yang baik dan juga bisa bermakna rasa takut yang baik. Oke, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat, para saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, wali-wali kita menunggu oleh-oleh dari kita, menunggu hadiah dari kita, menunggu kiriman dari kita. Mari kita hadiahkan untuk orang tua kita, abang kita, adik kita, saudara kita, kakek kita, nenek kita, para sahabat-sahabat kita, keluarga kita, guru-guru kita, marhum Ustaz Hasan Abu Ammar rahimahullah, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Toha, marhum Ustaz Rusti, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar ini mungkin Anda sering menyebut tapi antum tidak kenal. Marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar ini salah satu ulama dari kota Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Ana seumur hidup hanya bertemu sekali dengan beliau, kurang lebih 3 atau 4 hari sebelum beliau meninggal. Waktu itu anak baru-baru masuk Syiah, baru mengenal Syiah, baru sekitar seminggu mengenal Syiah. Terus ada teman yang bilang ada tokoh Syiah lagi sakit di rumah sakit, lagi sakit parah. Akhirnya anak ke rumah sakit bersama teman itu dan ketemu sama beliau. Sampai sekarang masih jelas banget. Jadi bagaimana anak ketemu beliau, wajah beliau ketika nyambut anak itu sampai sekarang masih betul-betul seperti film yang selalu diputar, tidak pernah hilang. Beliau dulunya adalah ulama Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah ya, bukan Muhammadiyah sih, tokoh Persis. Jadi tulen, yakni kuat banget, lalu masuk Syiah. Beliau punya masjid di depan rumahnya dan sebagai pendiri masjid itu juga, sebagai imam tetap di masjid itu juga. Lalu setelah menjadi Syiah, beliau dikeluarkan dari masjidnya sendiri. Marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Beliau dikuburkan di kota Palu. Ya. Jadi dulu sewaktu di kota Palu, Ana sering banget ziarah beliau sampai bisa dikatakan Ana meyakini beliau itu adalah salah satu walinya kota Palu. Dan Ana juga yakin, ya benar-benar yakin kalau ini, benar-benar yakin bahwa Ana bisa ke Iran ini juga salah satu dari doa beliau. Salah satu dari doa. Insyaallah Allah merahmati mereka semua. Kita kembali lagi dan juga kepada para maraje Imam Khomeini, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Misbah Yazdi, Ayatullah Qadhi Tabatabai, Allama Syaroni, Ayatullah Ilaikum Syai'i, Ayatullah Muhammad Taqi Omuli. Dan untuk ulama yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Al-Imam Said Ali Khamenei, Allama Yasan Zadi Omuli, Ayatullah Jawadi Omuli, Ayatullah Makarim Shirazi, Ayatullah Ja'far Subhani. InsyaAllah umur panjang, berkah selalu,
dan kemuliaannya selalu menyertai mereka. Dan mari kita doakan semoga Allah mempercepat kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Farajah Syarif, karena dengan kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Farajah Syarif lah kebaikan kita bisa terlaksana. Dan semoga Allah juga menerima majelis-majelis kita, majelis Asyura kita, majelis Azza kita, majelis duka kita. Salah satu dikatakan di akhirat nanti semua mata akan menangis, semua mata akan disiksa, kecuali mata yang menangisi Imam Husain alaihissalam. Semoga mata kita ini sebagai jaminan nanti bahwa kita pernah menangisi Imam Husain alaihissalam dan bersedih atas musibahnya, dan tidak termasuk orang yang ridho dan orang yang membantu terhadap pembunuhan beliau. Karena salah satu fungsi menangis itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita bersedih. Jadi mungkin nanti kita akan bahas di masa lain. Ini sekedar tabarukan saja malam Jumat, karena malam Jumat juga malam khusus bagi Sayyidul Syuhada Imam Husain alaihissalam. Sebenarnya nangis itu banyak faedah. Khusus menangis untuk Imam Husain alaihissalam ini banyak faedah. Salah satunya adalah menunjukkan bahwa kita bersedih. Makanya ada hadis dikatakan tabaka ini berpura-pura menangis. Kalau kamu tidak bisa menangis itu berpura-pura lah menangis. Jadi sampai digituin, kamu tidak bisa, kalau bisa nangis, nangis. Kalau tidak bisa fatabaka, jadi berpura-pura untuk menangis. Kenapa? Karena menangis untuk menunjukkan ekspresi bahwa kita bersedih. Lalu kenapa kita harus menunjukkan ekspresi kalau kita sedih? Kan itu pertanyaan. Kenapa kita harus menunjukkan kepada orang kalau kita sedih, kalau kita lagi berduka? Kenapa? Kuncinya satu. Agar kita terhindar dari lakap, agar kita terhindar dari golongan, agar kita terhindar dari pensifatan bahwa kita termasuk orang yang ridho atas musibah Imam Husain alaihissalam. Di satu sisi, di sebelah sana, itu ada golongan orang-orang yang ridho terhadap musibah Imam Husain alaihissalam. Orang-orang yang senang, yang bahagia terhadap musibah Imam Husain alaihissalam. Orang-orang yang bahkan membuat pesta dan menyemarakkan dan membuat syukuran atas musibah Imam Husain alaihissalam. Nah, kita tidak mau masuk dalam golongan itu. Kita mau keluar dari golongan itu. Kita tidak mau disatukan, disamakan, disifatkan dengan golongan itu. Makanya kita bersedih. Kenapa? Karena di dalam doa Sirah Syura dikatakan orang-orang yang razia ini apa ya? Razia ini ridho. Yani kamu senang dengan hal itu. Kamu nerimo dengan musibah itu. Nah, ketika kamu nerimo dan ridho terhadap musibah itu, kamu termasuk juga pembunuh Imam Husain alaihissalam. Makanya kita bersedih. Makanya kita menangis. Jadi menangis itu sebenarnya ekspresi untuk menunjukkan kesedihan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak masuk dalam golongan yang sebelah sana. Orang-orang yang ridho terhadap musibah Imam Husain alaihissalam. Orang-orang yang bahagia terhadap musibah Husain alaihissalam. Semoga amalan-amalan kita semua diterima, majelis musibah dan majelis azza dan majelis duka kita diterima. Kita kirimkan Al-Fatihah ma'as salawat. Sehat semuanya ya.